saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah terkumpul empat amal ini pada diri seseorang kecuali pastilah ia akan memasuki surga. Hadis riwayat Muslim, bab di antara kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ke-130 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiadalah seorang muslim yang menengok seorang yang sakit yang belum dekat ajalnya, lalu ia berdoa 7 kali dengan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsil adim ayyaspiyakal ilal ufi. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb penguasa arasy yang agung, agar dia menyembuhkanmu, kecuali pastilah ia disembuhkan. Hadis riwayat Tirmizi. Kata ini hadis hasan gharib, bab ucapan ketika menengok orang sakit. Hadis nomor 2083. Masyaallah. Hadis 131 dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga disolati, maka ia akan mendapat pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah hingga dikuburkan, ikut mengantarkannya ke pekuburan, maka baginya pahala 2 qirat. Beliau ditanya, berapakah 2 qirat? Beliau menjawab, sama dengan 2 gunung yang besar. Sama dengan 2 buah gunung yang besar. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayatnya pula dikatakan 2 qirat itu sama dengan 2 buah gunung yang paling kecil seperti gunung Uhud. Hadis ke-132 dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiadalah satu jenazah seorang muslim yang disolati oleh jamaah kaum muslimin dengan jumlah mencapai 100 orang, yang mana mereka memohonkan syafaat untuknya, kecuali permohonan syafaat mereka untuknya diterima. Hadis riwayat Muslim, bab barang siapa yang disolati 100 orang. Hadis nomor 2198. Hadis ke-134 dari Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menghibur orang yang ditimpa musibah, maka baginya pahala sama dengan pahala orang yang ditimpa musibah. Hadis riwayat Tirmizi. Katanya ini hadis gharib, bab tentang pahala menghibur orang yang tertimpa musibah. Hadis nomor 1073. Masya Allah. Hadis ke-134 dari Muhammad bin Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiadalah seorang mukmin yang menghibur saudaranya yang terkena musibah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberi pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, bab tentang pahala menghibur orang yang terkena musibah. Hadis nomor 1073. Hadis yang terakhir dari Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan, ketika Abu Salamah, suami Ummu Salamah, meninggal dunia, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Sedang ketika itu mata Abu Salamah terbuka, maka Rasulullah SAW menutup matanya lalu bersabda, sesungguhnya roh itu apabila disabut maka pandangan mata mengikutinya dan tetap terpaku. Karena inilah Rasulullah SAW menutup matanya. Orang-orang dari kalangan keluarga berteriak, mengucapkan kata-kata kurang baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan doa kebaikan, karena sesungguhnya para malaikat mengatakan amin atas apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau berdoa, wahai Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, naikkanlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat hidayah, dan lindungilah keluarga dan keturunannya yang masih hidup. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb sekalian alam, luaskanlah baginya kuburnya dan terangilah ia di dalam kuburnya. Hadis riwayat Muslim, bab tentang menutup mata mayit dan doa untuknya ketika sakaratul maut. Hadis nomor 2130. Keterangannya, apabila seorang mendoakan seorang muslim dengan doa di atas,
maka hendaknya nama Abu Salamah diganti dengan nama orang yang bersangkutan.